Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini tema kita adalah mulai melangkah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Mulai melangkah dengan iman. Kita melihat bahwa dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, kita melihat bahwa ada banyak perkara-perkara Tuhan yang luar biasa yang saya jumpai, ya. Kita akan lihat. Nah, ini dia. Ini perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara bisa melihat pada gambar kita bersama. Ini perjalanannya dimulai dari Goshen. Ini perjalanan Mesir, dan mereka berjalan ini begitu cukup panjang karena mereka tidak hanya berjalan tanpa membawa barang, namun mereka membawa ternak mereka membawa barang-barang mereka, ya, tidak ada ternak, tetapi mereka membawa barang-barang mereka dalam perjalanan ini, dan disertai dengan begitu banyak, ya, jumlah mereka. Mungkin kurang lebih waktu itu 2 juta umat Israel yang berjalan keluar dari Goshen menuju tanah perjanjian. Nah, mereka berjalan ini sampai kurang lebih mencapai waktu kurang lebih 40 tahun lamanya. Dan ketika kita membaca Yosua pasalnya yang ketiga ayat 1 hingga ayat 17, mereka ada di ujung panah merah ini. Saudara lihat, ujung panah merah dekat kota Yeriko, di seberangnya. Ini tepat disinilah posisi mereka saat kita membaca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, Bapak Ibu Saudara. Mereka ada di posisi seberang sungai Yordan. Dan di seberang mereka, di hadapan mereka, itu ada sungai yang memotong jalan langkah mereka. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, pada hari ini Yosua, aku akan membesarkan namamu Yosua. Aku akan membesarkan namamu. Ya, namanya tadi, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah kita hidup di bayang-bayang orang besar. Kalau saudara pernah, ya, saudara ditempatkan sebagai seorang pemimpin, pasti bayang-bayang pemimpin lama itu ada. Saudara pernah duduk di jabatan itu, ya, saudara baru dilantik, maka orang-orang akan menganggap apa bisa ya dia meneruskan, ya. Dan saudara pasti akan terintimidasi bahwa bayang-bayang orang besar sebelum saudara memimpin, ya. Demikianlah yang terjadi dengan Yosua. Yosua memimpin bangsa Israel. Ya. Musa telah mati kata firman Tuhan. Namun bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka, ya, terbayang-bayang, Yosua, Musa sudah mati, mungkinkah Tuhan menyertaimu? Ya, Yosua, kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa, ya, Kanaan, daerah yang kita bawa ini. Dapatkah kamu membawa? Selalu ada intimidasi, ada teror mungkin. Kita sudah tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk, bahkan mulutnya carewet, saudara. Ya. Yang dibawa bukan 1 orang, tapi 2 juta orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Melewati perjalanan yang panjang. Dan mereka ada di batas, ya, ujung panah merah ini, saudara. Mereka ada tepat di seberang sungai Yordan. Kira-kira sungai Yordan seperti ini waktu saya pergi ke Israel, saudara bisa lihat. Sebesar ini, saudara, ya. Jadi nggak terlalu lebar, kira-kira mungkin selebar gedung gereja kita. Ya, inilah sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun Tuhan berkata pada hari ini, Yosua, aku akan membesarkan namamu
supaya kamu nggak dipandang remeh sama bangsa Israel. Musa membelah laut Teberau. Laut Teberau. Saudara, laut Teberau itu kira-kira mungkin ya Sorongdom. Ya, saudara lihat ya. Pak Glenn karena kantornya pas di sebelah Sorongdom selalu lihat. Itu kira-kira Sorongdom itu Tuhan langsung belah lautnya. Itu tuh. Nah sekarang Yosua Tuhan juga buat akan membelah bukan lautan tapi sungai Yordan yang lebarnya nggak selebar Sorongdom saudara, tapi selebar ya gedung gereja kita ini ya, kira-kira mungkin 12 meter gitu ya. Tapi puji Tuhan, itu pun membuat sesuatu yang spektakuler. Tuhan berperkara. Tuhan membuat bangsa Israel lihat, wow, tadinya mereka eluk-elukan. Musa bisa belah laut. Yosua, kamu bisa buat apa? Intimidasi sebagai pemimpin baru, saudara. Tetapi Alkitab bilang, Tuhan membuat ya Yosua benar-benar melihat pekerjaan Tuhan yang besar, saudara ya. Di seberang sungai Yordan tentunya ada kota Yeriko. Saudara tahu cerita kota Yeriko? Yeriko itu di mana ada Sakeus panjat pohon untuk melihat Yesus dalam Lukas 19 ya. Karena badannya pendek. Kira-kira pohonnya tepat di belakang saya. Itu lihat ada gambarnya. Pohonnya gede, saudara ya. Pohon ara atau pohon tin ya saudara, dan dipanjat sama Sakeus ya, untuk melihat. Dan ada apa lagi selain itu di seberang sungai Yordan? Ada tentunya Yeriko saudara ya, kota Yeriko, dan waktu itu dibangun dengan tembok yang tinggi sehingga orang Israel nggak bisa merebut kota itu karena tembok yang tinggi. Namun dengan tiupan sangkakala mereka mengelilingi kota Yeriko dan Yeriko runtuh Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada ekskavator, tanpa ada bulldozer untuk menggoncang tembok itu, namun gempa bumi hebat terjadi saat setelah mereka mengelilingi Yeriko dengan tiupan sangkakala dan keliling tabut perjanjian selama 7 hari 7 malam, dan rubuhlah tembok itu. Apalagi peristiwa di Yeriko, ada ini saudara, ada gunung pencobaan. Kalau bisa lihat di slide kita, ada gunung pencobaan. Disinilah Yesus dicobai 40 hari 40 malam tidak makan dan minum. Dia dicobai selama 40 hari 40 malam, ubahlah batu ini menjadi roti. Terus mengangkat Yesus juga naik di puncak gunung yang tinggi ini dan berkata dari gunung ini, dia angkat Yesus di atas itu, lihatlah sekelilingmu, segala kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Dari sini Tuhan Yesus dibawa iblis lagi ke Yerusalem, dan tepat di bubungan bait Allah, di bait suci Betamikdas yang kedua, Yesus dikatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, malaikatnya akan menantang engkau dengan tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Saudaraku yang terkasih, apa maknanya? Ya, kalau kita lihat kenapa Yesus harus pergi kembali ke kota Yeriko? Ada apa di kota Yeriko? Kenapa dia harus tempatnya Yeriko di gunung pencobaan ini? Yesus harus berpuasa 40 hari 40 malam. Karena setelah bangsa Israel menyeberang, ya, menyeberang sungai Yordan, mereka menjadi sombong setelah rubuhnya tembok Yeriko. Dan mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Jadi runtuhnya Yeriko tapi juga mengingatkan kita tentang kesombongan. Ya.
Saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Bahwa dari cerita firman Tuhan ini saudara, kita mendapatkan hal-hal penting dan berharga. Yosua tadi apa? Menyeberang, melangkah dengan iman. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, iman yang benar membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depannya. Juga ketika tujuan di depan belum terlihat dengan jelas atau pasti, Yosua mengajarkan kepada kita iman membangkitkan keberanian untuk melangkah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yosua dengan bayang-bayang Musa. Dia belum pernah menyeberang Sungai Yordan. Dia tidak tahu apa yang menantinya. Waktu itu dia belum tahu ada kota Yeriko tadi. Kota Yeriko yang penuh dengan tembok yang tinggi besar. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Bisakah dia melewati sungai itu? Apa yang menjadi dia kuat untuk melangkah dengan iman sehingga dia berhasil menyeberang bersama dengan bangsa Israel? Sungai itu saudara terputus. Seperti Tuhan membelah laut Teberau, Tuhan juga membelah sungai Yordan. Yang pertama kita teladani langkah iman Yosua. Dia mendasarinya dengan apa? Kekudusan. Saudara, hari ini mungkin kita berada dalam posisi seperti Yosua. Kita ada di seberang sungai Yordan, kita belum masuk Kanaan. Kita nggak tahu apa yang menanti kita. Kita cuma dengar bahwa ada susu dan madu, ada kelimpahan, ada makanan di seberang itu. Tapi ada penghambat yang bernama sungai Yordan yang mereka harus melewatinya dan butuh mujizat Tuhan untuk bisa membelah sungai itu. Kita lihat iman dan langkah Yosua sehingga dia berhasil melihat mujizat Tuhan, sungai itu terbelah, yaitu kekudusan. Saudara, hari ini apapun kehidupanmu, dimanapun kita berada, kalau engkau mau lihat karirmu makin meningkat, keuangan ekonomimu makin diberkati, kamu mau melihat pemulihan dalam rumah tanggamu, kamu melihat doa-doamu terjawab, langkah awal, kuduskanlah kata Tuhan. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Tuhan berkata apa? Dasari hidupmu dengan kekudusan Yosua. Sebab orang Israel akan melihat peristiwa yang pernah terjadi, yaitu Allah membelah laut Teberau, Allah juga akan membelah sungai Yordan yang menghalangi perjalananmu. Saudara, kuncinya kekudusan. Adakah kita masih menyimpan dosa di dalam hidup kita? Mari datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyimpan itu, saudara. Sebab dosa membawa kutuk. Kutuk membawa sakit penyakit, saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Dosa membawa kita dalam kehancuran. Tapi ketika kita mau menguduskan diri kita, kita mau berdamai dengan Tuhan, kita jujur kembali. Mungkin saudara berkata, dulu saya sudah pelepasan, masa iya sih saya pelepasan lagi, saya harus terbuka lagi. Ya iya saudara, karena masih ada kesempatan. Selama kita masih berdiri injak tanah, pasti dosa itu ada saja di mana-mana. Tapi kata Tuhan, jatuhnya orang benar, 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Artinya apa? Orang benar itu masih bisa 7 kali saudara jatuh setelah dia udah bertobat jadi benar. Jadi artinya selama kita hidup, kita gak bisa menutupi bahwa dosa itu selalu ada, mengintip di setiap kehidupan kita, hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menjadi berharga adalah ketika kita jatuh, kita ingat kembali ke rumah Bapa.
Ya, ketika kita jatuh, kita kembali menguduskan diri. Seperti Yosua, Tuhan bilang, kamu lihat mujizat, kamu lihat air ini terbelah. Seperti yang terjadi di zaman Musa, aku pun akan melakukan pada hari ini juga kepadamu. Kuncinya, kuduskanlah dirimu dan bangsa Israel. Maka kekudusan itu akan menyatakan kemuliaanku, sehingga sungai penghalang hidupmu akan terbelah. Saya percaya saudara, ketika salah seorang dalam rumah tangga itu bertobat, seisi rumah juga akan bertobat. Ya, istri bertobat, suami akan bertobat. Amin. Suami bertobat, istri akan bertobat. Anak bertobat, orang tua akan bertobat, saudara. Kalau saudara bilang, saya bertobat, tapi masalahnya Pak Pendeta, yang mengancam hidup rumah tangga kami ini terlalu hebat. Ya, sudah merajalela bagai kanker yang sudah nggak bisa lagi. Ya, harus solusinya, ya, dicabut atau diamputasi boleh Pak Pendeta. Sekali lagi saya mau bilang, apa yang Tuhan tidak bisa cabut? Amin. Laut saja bisa dibelah oleh Tuhan, melawan segala ilmu fisika dan segala hal teori. Saudara, laut Teberau itu bisa terbelah, itu melawan segala ilmu pengetahuan, bahkan ilmu fisika tidak masuk akal. Yosua, percayakah kamu bahwa besok hari ini juga aku akan melakukan hal yang sama? Sungai ini aku akan belah. Jadi gini maksudnya, kalau orang lain dipulihkan, kenapa Tuhan gak bisa pulihkan saudara? Amin. Ada banyak orang, ada banyak rumah tangga Tuhan bisa pulihkan. Kenapa rumah tanggamu gak bisa dipulihkan? Gitu. Yosua, Tuhan bisa buat kepada Musa begitu. Kau juga sama Yosua, hari ini Tuhan akan lakukan perkara yang sama. Meskipun ya halangannya berbeda. Musa dihalangi oleh Laut Merah. Tapi hari ini kau dihalangi hal yang sama. Sungai Yordan, sama-sama ini penghalang Musa. Tapi bagaimana sungai itu bisa terbelah dua, hal yang sama itu akan kubuat hari ini. Dan benar saudara, tiba-tiba sesuai dengan pesan Tuhan lewat tabut ya. Tabut itu berjejak kaki pengangkat tabut, hari itu sungai itu putus. Orang Israel langsung heran. Wow, luar biasa. Perkara ajaib. Kami dulu lihat ya. Tete Musa melakukan mujizat membelah laut. Karena ini kan waktu itu kan ini anak-anak ya. Zamannya Musa itu zaman tetenya 40 tahun yang lalu saudara. Tete Musa sudah belah laut. Sekarang Om Joshua belah sungai Yordan. Dong tepuk tangan. Wah luar biasa. Amin. Semua Israel sukacita dong tepuk tangan luar biasa. Wow. Perkara dahsyat hari ini. Dari apa saudara? Kekudusan. Hari ini kalau kita mau lihat mujizat apapun dalam usaha kita. Mungkin saudara berkata, kok Pak Pendeta usaha saya ini gak maju-maju gitu ya. Kok gak berkembang-berkembang. Kuncinya kuduskan diri. Ya. Ada salah satu pengusaha di kota Sorong. Dia mengalami usahanya ya penurunan, datang ke gereja, juga menghadapi kondisi juga ya keuangan, utang juga ya cukup besar. Dan saudaraku yang terkasih, saya hanya bilang tidak panjang lebar, saya enggak khotbah-khotbah, ibu doa pelepasan aja, pengakuan dosa. Siapa pendeta? Saya pikir besoknya, hari itu dia datang, hari itu dia menyerahkan diri untuk
doa pelayanan pelepasan. Dan sudah cerita kita doakan, dan kemudian besoknya 3 harinya kita doakan lagi usahanya, 1 minggu kita doakan lagi, kemudian 1 bulan lagi kita doakan lagi, kemudian dia sampaikan, Pak Pendeta puji Tuhan, ya toko mulai laris, dan puji Tuhan utang sudah bisa dicicil separuh. Haleluya, sudah mau tinggal lunas. Kekudusan membelah sungai, membelah penghalang dalam hidupmu, saudara. Gak ada cerita lain. Apa yang menghambat hidupmu? Masalah yang begitu hebat. Gak mungkin dia itu disingkirkan, pendeta. Ya. Loh, Tuhan sanggup singkirkan, saudara. Siapa yang dia gak bisa singkirkan? Goliat. Goliat disingkirkan Tuhan. Yeriko, Tuhan runtuhkan tembok yang besar itu. Laut Teberau, Tuhan belah. Sungai Yordan, Tuhan belah. Orang-orang raksasa di Gunung Hebron, semua diratakan Tuhan. Satu kampung raksasa, habis semua, saudara. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa buat di dunia ini. Tanya Tuhan mau, kuduskanlah dirimu dan bangsa Israel pada hari itu. Saudara, kekudusan membuka ruang berkat Tuhan. Ya, berapa banyak yang saya sudah saksikan bahwa di gereja ini setelah didoakan pemulihan, terobosan, keuangan, pekerjaan. Ya. Beberapa hari lalu kita kedatangan suami istri yang didoakan secara khusus perdamaian rumah tangga, tapi juga doa pelepasan. Berapa hari kemarin ya baru beli mobil baru. Jadi datang doa di gereja, Pak Pendeta, kami suami istri beli mobil baru. Jadi sekaligus kami memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini, tapi juga doa mobil baru. Haleluya. Saudara, rumah tangga yang dipulihkan, keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha, berkat Tuhan hadirkan. Benar, saudara. Ya. Pemulihan rumah tangga, pengudusan dalam kehidupan kita dan keluarga, membawa berkat Tuhan yang luar biasa. Kita naik terus, naik dan bukan turun. Kekudusan bahwa kita diberkati, saudara. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan menuntut kita untuk apa? Kudus, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat. Di sini dikatakan Ibrani 12 ayat 14. Ya, berkata apa? Kita baca. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tanpa kekudusan. Hanya orang yang kudus akan melihat Tuhan. Apa sih melihat Tuhan itu? Melihat jawaban doa. Saudara, itu juga melihat Tuhan. Saudara berdoa apapun, kenapa nggak dijawab? Karena saudara tidak kudus. Mari kuduskan hidup saudara dan saya, supaya dengan kekudusan kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Jawaban doa. Lihat ayat ini, kata-kata sebelumnya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ternyata mengejar kekudusan itu juga terkait dengan apa? Berdamai dengan semua orang. Kekudusan itu seperti apa sih? Mungkin pertanyaan kita. Ya, berdamai dengan semua orang. Masa iya sih Pak Pendeta? Saya berdamai. Suami saya tuh jahat banget, Pak Pendeta. Ya, suami saya tuh kejam banget dengan hidup saya. Masa iya sih saya mengampuni dia? Ya, ampuni saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, gak mungkin saya mengampuni istri saya. Pak Pendeta, mulutnya itu
tajam Pak Pendeta. Saya itu mau tercabik-cabik kalau dia udah ngomong Pak Pendeta. Itu dari kepala sampai telapak kaki, hancur Pak Pendeta. Jadi itu saya kepahitan dengan kata-katanya. Dan kalau saudara mau kudus, ampuni. Bahkan saudara mungkin membenci pendeta. Haleluya. Pak Pendeta, ya, saya ini benci sekali dengan hamba Tuhan itu. Ya, tapi kalau kita gak berdamai dengan semua orang, gak ada cara untuk kita bisa melihat Tuhan. Kita hanya dengan berdamai dengan semua orang, maka kita akan mengalami kekudusan. Dan kekudusan akan membawa saudara dan saya melihat tanda mujizat. Kita melihat Tuhan dalam jawaban doa. Mengampuni saudara, berdamai. Karena kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, kita balas, kita dendam, kita nggak tegur dia. Tuhan angkat tangan. Makanya apapun yang kau harapkan tidak pernah terjadi. Tapi waktu engkau mengampuni sesamamu manusia, bahkan semua orang yang menyakiti hatimu, disitulah tangan Tuhan yang besar turun berperkara untuk masalahmu dan masalahku. Jadi penting Bapak Ibu Saudara mengejar kekudusan dengan cara apa? Berdamai dengan semua orang. Kekudusan selalu berbicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikuduskan, dipisahkan. Kadosi bahasa aslinya saudara. Spesial, Anda saudara menjadi orang yang dipisahkan, itu arti kudus. Ya. Jadi menguduskan diri berarti mengkhususkan hidup hanya untuk Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah cara untuk menjaga kekudusan hidup. Ada kuasa dan petunjuk di dalam firman Tuhan untuk hidup kudus tadi ya. Hidup kudus kita harus berdamai dengan semua orang. Oke, kita lihat yang kedua, melangkah dengan iman sehingga bisa membelah sungai Yordan. Selain kekudusan, yang kedua dasarilah dengan janji Tuhan. Saudara, kita harus yakini bahwa apa yang Tuhan nyatakan gak pernah salah. Selama visi itu datang dari Tuhan, bukan andai-andai atau mengada-ngada. Kalau itu datangnya dari Tuhan, gak mungkin itu gak terjadi. Tuhan bilang, Yosua, kamulah yang kupilih untuk menyeberangkan bangsa Israel. Dan hari ini engkau akan membelah sungai ini. Seperti Musa membelah laut Teberau. Bayangin saudara, ini kan belum terjadi. Kalau belum terjadi itu, ya, saudara, kadang-kadang kita sendiri aja nggak yakin ya kan. Saya masih ingat saudara ya, ini kejadian nyata, yang saksi banyak saudara. Waktu itu ada seorang ibu dari Maibrat minta minta untuk dibaptis. Pak Pendeta bisa pembaptisan selesai ibadah gitu ya. Saya kan jarang khotbah baptis juga, tapi dia minta dibaptis. Serius ibu mau dibaptis? Iya, saya mau dibaptis. Udah kita pergi ke Tanjung. Pergilah ke Tanjung. Lihat Tanjung, kan habis pulang ibadah air meti semua. Ya lihat ke pantai satu meti nggak ada airnya gitu ya, dangkal. Masuk lagi ke taman Tanjung, meti juga. Akhirnya kita coba, saya bilang kita ke Tanjung Batu. Pergi ke Tanjung Batu. Saudara tahu yang Tanjung Batu yang ada batu besar itu ya, warna hitam itu, besar sekali itu. Pas di sebelahnya itu. Begitu kita berdiri di tepi laut, sudah, saya bilang, saya coba ya, itu airnya kan Tampias, Tanjung Batu, cuor gitu ya. Nah, saya berdiri di tepi laut itu, saya coba naik, saya sekitar 1,5 meter dari batas air, saya berdiri, saya coba, wah saya mau terlempar. Akhirnya saya kembali lagi, saya bilang, saya duduk-duduk sama beberapa pengerja gereja, saya bilang, kita tunggu sedikit lagi ya. Tiba-tiba mulai mau gerimis. Nah ini ibu
salah satu ibu pengerja gereja bilang gini, Pak Pen, pulang sudah, besok saja. Dia bilang, semua hujan ini. Dia bilang, masa kita datang ke sini baru batal, ini sakramen baru tong balik lagi besok bagaimana? Saya bilang, sudah, sabar dulu. Tiba-tiba Tuhan bilang saya gini, saudara. Ini Roh Kudus bilang saya gini, kamu nyanyikan saja, serahkanlah hidupmu padanya, aku akan kasih berhenti air laut ini. Saya kan jadi dengar itu juga merinding juga. Ini Tuhan, kalau enggak jadi kan bahaya Tuhan, ya kan? Kalau enggak berhenti ini laut, saya ngomong kan, nanti saya dikira ini pendeta apa gitu kan? Jangan dibilang pendeta sesat lagi. Ya, jadi ya udah, saya bilang, sudah, jemaat. Karena saya nggak mau ngomong gitu, saya diem aja sampai mujizat terjadi, baru saya ngomong gitu kan. Sudah, saya bilang, jemaat Tuhan, kita mulai berbaris, kita ibadah, kita laksanakan sakramen. Berdirilah di pinggir laut itu. Laut yang Tanjung Batu itu, tampias-tampias airnya, ciprat-ciprat. Ya, kita pas di pinggirnya, nyanyi pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Saya semua lagi nyanyi, tutup mata. Mari kita tutup mata dan menyanyi sungguh-sungguh. Saya sambil tutup mata, sebelah mata buka, lihat, belum berhenti itu riak ombak, masih tampias. Serahkanlah hidupmu. Saya buka tutup, ngintip-ngintip terus, saudara. Air ini kapan berhentinya sesuai dengan pesan Tuhan. Masih lagu, terus masuk di rap. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, langsung flat. Saya nggak bohong, ini ada beberapa yang hadir waktu itu, ya, termasuk Ibu Gembala, Nathan juga di atas, itu langsung flat. Berhenti itu laut, saudara, nggak bergerak. Akhirnya semua yang duduk di pinggir-pinggir pondok itu tumpah ke pinggir laut. Heran lihat laut itu berhenti, saudara. Tidak bergerak, tidak ada riaknya, tidak ada gelombang ujung sampai ke ujung sana. Ini kan hal mustahil, dan itu terjadi. Langsung saya bilang, ayo ibu masuk ke dalam air. Tuhan bilang, baptis dia sekarang. Langsung saya baptis, jebur, naik ke atas, baru gelombang dari ujung sana mulai tampias lagi. Dan saudaraku yang terkasih, itu heran, orang kira mau tsunami. Kan kalau laut berhenti beriak kan itu kemungkinan hanya satu, saudara, tsunami mau datang. Tapi gak ada tsunami. Dan dari situ lalu saya bersaksi, tadi Tuhan bilang ya akan diberhentikan air ini saat pembaptisan, dan ini semua terjadi. Amin, saudara. Jadi Yosua benar-benar memegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Yosua, kalau saudara baca pada ayat yang ke-13, Tuhan bilang ini ya, ini belum terjadi, tapi Tuhan bilang sama Yosua ayat 13, Yosua 3 ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air itu akan turun dari hulu, akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ini belum terjadi. Kemudian ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, maka para imam pengangkat tabut itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu merebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, dan air itu turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Wow, saudara, Tuhan sanggup nggak belah laut? Tuhan sanggup nggak belah sungai Yordan? Sanggup. Dan saya menyaksikan sendiri dalam pelayanan Tuhan di tanah Papua, Tuhan menghentikan air gelombang laut yang tampias-tampias di Tanjung Batu, Kasuari sana. Wow, saudara, itu peristiwa yang buat saya tuh gak pernah khawatir sekalipun kalau Tuhan bicara, saudara. Oh, saya gak pernah khawatir sekalipun. Mata saya sendiri melihat
beberapa yang hadir waktu itu, termasuk yang dibaptis. Berhentinya air itu, saudara. Ya. Coba pergi ke Tanjung Batu. Pernah lihat itu air berhenti nggak? Nggak pernah. Tapi kejadian waktu saya baptis orang terjadi berhenti, saudara. Cuman sayangnya waktu itu tuh karena antara, aduh Tuhan, kalau sampai nggak jadi dibilang pendeta sesat nanti. Jadi saya nggak kepikiran video juga gitu ya. Jadi waktu itu juga zaman HP juga masih HP ini Nokia, ya. Nokia waktu itu zaman HP Nokia, nggak zaman kayak begini. Coba kalau zaman Nokia, saudara ya, zaman Samsung begitu ya, zaman iPhone ya kita mungkin sudah video ada gitu. Nah, tapi waktu itu karena masih zaman Nokia yang HP kayu gitu tuh, yang belum ada kameranya itu, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mungkin sudah ada juga yang ada kamera, tapi waktu itu kebetulan saya punya HP-nya HP yang kayu. Belum diberkati terlalu banyak gitu untuk beli kamera. Jadi nggak sempet ada videonya waktu itu, saudara ya. Karena kita berangkat ke situ juga sewa angkot ya. Jadi bukan mobil pribadi, tapi sewa angkot yang ini nih, yang kuning ini. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau ada videonya itu kayaknya bagus sekali itu ya. Bisa viral itu hari ini, saudara ya. Wah, itu kalau ada videonya aja tuh berhentinya laut itu mungkin kita langsung tayangkan di YouTube channel kita. Tapi itu peristiwa luar biasa disaksikan beberapa orang, saudara ya, dari jemaat kita. Dan bagaimanapun juga, saudara, kita harus percaya apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berfirman kepada saudara bahwa rumah tanggamu pasti dipulihkan, harus pegang janji Tuhan. Seperti Joshua, Tuhan bilang, aku akan membesarkan namamu seperti nama Musa. Musa itu besar karena pernah belah laut. Engkau juga nama akan besar karena aku akan belah sungai Yordan. Gitu. Tuhan akan bawa kita, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa tanda heran dan mujizat yang dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara harus yakin, dasari hidup saudara terhadap janji firman Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan buat saudara? Walaupun terhambat sedikit karena dosa, jangan pernah putus asa. Kembali, adakan perdamaian dengan Tuhan, maka janji yang terhambat itu akan kembali kepadamu, saudara. Jangan patah semangat. Ya, kalau Tuhan bilang kau jadi kepala, tapi karena seperti bangsa Israel tuh muter-muter dulu padang gurun selama 40 hari karena bebal sedikit, akhirnya sampai juga ke seberang sungai Yordan. Artinya Tuhan bilang kuduskan. Amin. Jadi apapun yang menghalangi hidupmu, selama engkau mau mengambil sebuah pilihan untuk kudus, Tuhan akan berperkara dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah ya ketika kita melihat ini. Coba saudara lihat, tidak mudah hidup di bayang-bayang kebesaran orang terdahulu. Anda bisa lihat gambarnya itu ya. Musa belah laut. Sekarang Yosua belah sungai. Kan beda Tuhan, laut sama sungai. Tapi gini saudara, kadang-kadang kita yang mengecilkan mujizat Tuhan. Ya, betul nggak? Kan memang perjalanannya itu kan nggak bisa kita balik lagi ke Laut Teberau. Memang perjalanannya dari Mesir itu harus lewat laut, harus lewat sungai. Jadi jangan pernah kita mengecilkan mujizat Tuhan. Wah, yang di sana besar, yang di sini ya, jangan pernah mengecilkan. Apapun dalam hidupmu, engkau hidup hari ini saja, itu mujizat Tuhan. Kita ini manusia seringkali meremehkan mujizat Tuhan dan membanding-bandingkannya. Ya. Kalau saudara membanding-bandingkannya, berarti mau saudara dapat sesuatu yang buruk dulu, ya, baru saudara bersaksi sama Tuhan. Kan nggak mau juga saudara ya. Ya kan, dapat sesuatu yang buruk dulu, penyakit apa gitu yang parah, baru saudara disembuhkan, baru saudara bersaksi. Kan gak enak juga melewati itu. Jadi jangan pernah mengecilkan mujizat Tuhan. Sekali lagi, nafas saudara saja itu mujizat Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang lagi, saudara bisa hadir dalam ibadah gereja ini juga saya mau bilang mujizat Tuhan. Oh iya, betul gak saudara? Ya,
Walaupun jemaat kita ini sebenarnya banyak, cuman nggak tahu ya. Kadang-kadang tuh ada saja bangun ketiduran, macam-macam lah. Godaan setan. Kadang-kadang nyuci baju, ya kan? Banyak yang nonton live streaming tuh, ya. Yang nonton live streaming pasti dari rumah tuh, lagi nyuci baju, lagi puter mesin cuci, nonton khotbah pendeta Riki gitu kan, ibadah di gereja. Itu kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagi kita yang bisa datang ke gereja ini, saya percaya ini mujizat. Loh, bayangin saudara, kita yang hadir ini, ada yang dari Surabaya ini. Ibu selamat ya, dari Surabaya hadir untuk ibadah di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu dari Jakarta, beberapa waktu yang lalu dari Jayapura, ya, Manokwari, dan juga Fakfak. Itu kan perkara Tuhan, ajaib Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita percaya saudara bahwa peristiwa-peristiwa Tuhan, itu kita harus anggap mujizat Tuhan. Itu gak mesti saudara sakit lalu disembuhkan, tapi juga bagaimana saudara dituntun Tuhan dalam setiap tahapan hidupmu, engkau melihat Tuhan. Ya, jadi saya percaya saudara hadir ini juga mujizat. Amin. Baik, kita lihat kembali. Tuhan tidak lalai menapati janjinya, menjadi dasar yang penuh kepastian bagi janji-janji yang lain juga. Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus 3 ayat 9. Jangan melangkah karena dasar-dasar yang lain yang rapuh, palsu, sekedar percaya diri karena mengandalkan manusia di luar janji Tuhan. Jadi banyak janji-janji juga dari dasar-dasar untuk kita berdiri. Kadang-kadang terlalu pede juga salah. Tapi mari dasarilah dengan janji Tuhan, visi Tuhan, pesan Tuhan bagi saudara, bagi saya. Dan saya percaya pesan Tuhan dan visi Tuhan gak mungkin salah bagi kehidupan kita. Dia tuntun kita Bapak Ibu Saudara, dia bimbing hidup kita, dia bawa hidup kita dalam mujizat dan tanda herannya. Kemudian kita lihat melangkah dengan iman, kita dasari yang ketiga, yaitu dengan keberanian mempercayai Tuhan. Saudara harus berani saudara. Ya, kalau saudara nggak berani, tadi kita pegang janji, ya. Percaya nggak janji Tuhan? Percaya. Tapi disuruh melangkah, ragu-ragu. Ini nggak boleh. Waktu Yosua berdiri di tepi Sungai Yordan, ya, ini para imam yang pikul tabut, khawatir nggak? Khawatir. Yosua, kitong disuruh nyebrang sungai deras begini. Ini dalam loh Yosua. Saudara, saya masuk ke Sungai Yordan itu dalam saudara, dalam. Saudara kalau nggak bisa berenang kelelep saudara. Ya, itu dalam. Ya, saya masuk ke Sungai Yordan, saya celupkan diri di Sungai Yordan saudara. Ya, dan saya lihat burung merpati di saudara, jebes lewat. Saya kaget ada burung merpati lewat gitu. Beneran saudara. Padahal saya sudah video di pinggir-pinggir sungai itu nggak ada burung gitu, yang ada bebek, ya bebek ada, pek gitu ada, ya. Tapi pas begitu kita rame-rame nih celup mandi di Sungai Yordan, saya juga celup ke dalam Sungai Yordan, begitu sudah mau masuk, celup keluar begini, terbang tuh burung merpati, beneran burung merpati. Saya heran itu burung dari mana lagi datang. Jadi saya bilang, wah ini peristiwa ajaib ini di Sungai Yordan. Dan itu dalam saudara, ya dalam. Jadi waktu para imam mau injakan kaki menginjak sungai itu, tentunya kan Musa tuh langsung jatuh masuk ke dalam ini dengan tabut ini hancur bagaimana. Ini kan pasti ada timbang-timbang begitu saudara ya. Tapi enggak, Yosua dengan yakin dan keberaniannya. Kau percaya Tuhan enggak? Percaya Tuhan enggak para imam? Kami percaya. Percaya enggak Tuhan yang sama belah laut di hadapan bangsa Israel, kita bapak-bapak orang tua yang sudah meninggal semua itu. Tuhan yang sama buat kita, anak-anak ini juga akan buat mujizat yang sama.
Ya, kami percaya. Mari, pikul tabut dengan iman. Dong, injak dengan keberanian. Begitu kaki mencelup, putus langsung air, saudara. Berhenti itu air, langsung jadi bendungan. Di situ mereka mulai melihat, disinilah kebesaran Tuhan yang besar. Tuhan melakukan peristiwa hal yang sama, membelah sungai Yordan, saudara. Saudara harus berani. Hidup itu jangan tidak berani, saudara. Keberanian akan membawa kita dalam tanda heran Tuhan. Kenapa Daud bisa tumbangkan Goliat? Berani. Dia punya iman, iya. Dia kudus, iya. Tapi dia juga berani. Gak mudah, saudara, menyatukan antara visi, janji yang didengar dengan eksekusi. Itu gak mudah. Kita mudah berkata amin, tapi urusan eksekusi banyak orang timbang-timbang. Ya, banyak orang timbang-timbang. Tapi saya bangga jemaat SICC waktu dibilang kita mau doa di Yerusalem, langsung bilang Pak Pendeta saya ikut daftar juga. Haleluya. Amin. Ya, kita berdoa dan beriman, saudara. Ya. Kita 6 orang akan berangkat dengan iman saja ini ke Yerusalem untuk berdoa. Ya. Siapa tahu yang hadir lagi ada mau ikut, saya sudah tawarkan tadi. Masih tinggal 2 kuota. Ya, silahkan informasi secepatnya yang kita mau berangkat ke Yerusalem pada bulan Oktober, saudara. Karena 2 tahun lalu saya bilang dan saya doakan di gereja ini, saya yakin jemaat-jemaat akan ikut serta. Ya, tidak hanya saya sebagai gembala berdoa mewakili tanah Papua, tapi kita juga berdoa supaya jemaat-jemaat juga hadir. Dan puji Tuhan sudah mendaftar, kurang lebih kita terdaftar 6 orang. Puji Tuhan kalau ada yang tambah lagi jadi 7 dan 8, karena masih sisa 2 kuota. Saya percaya dengan yakin kita akan bersama-sama ada di Yerusalem, terlibat dalam doa bagi pemulihan bangsa Israel, saudara. Amin. Ya, iman yang besar. Waktu saya bicara 2 tahun lalu di mimbar yang sama pulang dari Yerusalem, saya percaya ada keraguan-raguan saat kita mendengarnya. Betul gak, saudara? Masa iya sih jemaat-jemaat ikut serta, paling juga Bapak Gembala aja yang berangkat. Tapi hari ini telah terbukti. Yang mendaftar sudah 6 orang. Dari jemaat kita saja, saudara. Ya, amin. Dari jemaat kita saja itu. Coba bayangkan, apakah Tuhan menggenapi janjinya? Jadi mendengar visi Tuhan, memperkatakannya harus berani, saudara. Jangan jadi pengecut. Eksekusi apapun yang terjadi, itulah iman. Iman tanpa keberanian, hakikatnya adalah mati, kata Tuhan. Keberanian itulah yang melahirkan perbuatan. Jadi saya percaya setiap orang yang datang dari berbagai kota untuk doa pemulihan di tempat ini, saya sebut mereka punya iman, tapi juga mereka punya keberanian. Ya, keberanian menghadapi apa? Menghadapi egoistiknya. Kan gak mudah orang serahkan diri di hadapan Tuhan. Gak mudah. Itu tuh dilema dalam jiwa dan batin, saudara. Ya, tapi orang-orang itu saya sebut mereka orang-orang pahlawan. Karena saudara, pahlawan adalah bukan pahlawan yang hanya merebut kota, tapi menanggalkan segala keegoisan. Bahkan tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Amin. Orang-orang itulah yang jadi pemenang dan mengalahkan ular naga iblis itu. Saudaraku yang terkasih, kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang lebih dari orang yang menang. Kita pemenang-pemenang di akhir zaman. Itu orang-orang yang berani untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Berani, saudara. Jangan tidak berani. Bertindak. Perintah Tuhan disertai janji Tuhan ketika kaki para imam pengangkat tabut menyeberang sungai Yordan, menginjakkan kakinya dan terputuslah alirannya.
Ya, lihatlah Yosua pemimpin bangsa itu menjadi pemberani dan melihat bahwa keberanian mereka mengantarkan mereka menyeberang sungai Yordan. Saya percaya kita semua harus berani eksekusi. Ya, hari ini juga ada ibu yang akan siap juga habis ibadah Pak Pendeta, saya langsung ke rumah sakit untuk operasi. Laksanakan saudara, amin. Karena ada beberapa orang yang memang Tuhan harus bimbing dia melewati meja operasi. Tapi ada juga yang tidak melewati meja operasi. Jadi kita tidak boleh juga berkata, ya, saya imani, saya tolak. Ya, kadang-kadang Tuhan juga pakai. Karena kalau nanti semuanya didoakan sembuh semua, akhirnya nanti rumah sakit tutup kan. Ya kan begitu kan istilahnya. Percuma jadi dokter ini gara-gara pendeta-pendeta sudah ambil alih eksekusi, operasi dan sebagainya, habis semua ini saudara ya. Jadi ada kalanya orang bisa melewati operasi, ada kalanya orang juga sembuh karena didoakan. Berapa banyak juga yang terjadi mujizat di gereja kita, bahwa orang stroke didoakan sembuh, ada juga yang buta didoakan melihat, ada juga yang tuli didoakan mendengar dalam pelayanan gereja kita. Ya, kemudian lumpuh juga berjalan, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang harus melewati operasi. Tapi di tengah-tengah operasi itu juga Tuhan bekerja, saudara. Amin. Jadi imanilah bahwa Tuhan bekerja lewat apa saja. Dia bisa melakukan dengan perantara apa saja. Tuhan ada di setiap kita. Mungkin bagi yang ikut operasi karena Tuhan tahu engkau masih punya dana dan engkau juga masih punya fasilitas kesehatan. Tapi ada yang orang mungkin tidak bisa punya apa-apa sama sekali, BPJS aja nggak punya, Pak Pendeta ya. Kan begitu. Dia hanya putus asa, udah mati-mati aja Pak Pendeta. Tapi begitu dia imani, saya percaya Yesus sembuhkan saya. Sembuh saudara. Jadi Tuhan itu kita harus nilai, jangan melihat tadi itu. Ini sungai dibandingkan sama laut. Jangan saudara. Tuhan Musa kan belah laut. Yosua belah sungai. Ya jauh dong Tuhan. Jangan begitu saudara. Semua mujizat Tuhan. Amin. Tuhan pakai kok. Mau belah laut, mau belah sungai sama aja. Sama-sama mujizat. Ya. Karena memang kepentingannya waktu itu adalah jalan. Makanya Tuhan buka jalan lewat laut yang terbelah, lewat sungai yang terbelah. Kepentingannya hari itu adalah apa? Jalan. Nah, waktu kemarin beberapa tahun yang lalu kepentingan kita gereja mau pembaptisan. Airnya tampias-tampias, riaknya begitu kencang, saya berdiri mau jatuh karena gelombang yang kuat sekali. Dan Tuhan buat mujizat apa? Sesuai kepentingan dan keperluanmu. Baptisan. Maka dikasih berhenti itu laut. Gak bergerak. Terjadi saudara. Jadi Tuhan itu memberi dan menjawab sesuai dengan kebutuhanmu. Dengan keperluanmu. Dengan juga apa yang perlu. Tuhan gak pernah kasih mubazir saudara. Kalau kau perlu apa, dia kasih jawab sesuai dengan keperluanmu. Berapa banyak orang yang perlu keuangan, tiba-tiba dia berdoa, jawabnya pas lagi. Ya. Masih ingat ada Pak Pendeta yang dari Kalimantan, ketua ikatan, dia ketua sinode juga, khotbah di sini, dia bilang gini, saya waktu itu butuh untuk bayar sekolah anak saya 1 juta. Uang di kantong saya sisa 100.000. Dan Tuhan bilang katanya, saya harus kasih ke tukang ojek yang antar saya. Roh Kudus suruh dia bilang, kasih 100.000 itu. Tuhan, sisa selembar dalam dompet, kasih saja. Sudah dia kasihlah 100.000 itu karena tukang ojek itu membutuhkan kebutuhan rumah tangga. Dan malamnya dia ditelepon, ada berkat masuk di rekeningnya 1 juta. Genap 1 juta
Dia bayar. Amin. Tuhan menjawab sesuai kebutuhan. Yang dibelah Tuhan laut, karena memang solusinya laut itulah jalan. Yosua belah sungai karena memang yang menghambat cuman sungai, nggak ada lagi yang menghambat gitu. Cuman sungai, ya sungai dibelah Tuhan. Jadi saudara jangan ada orang kan menguji. Ada orang menguji, katanya tuh ada beberapa di pedalaman mana gitu. Di pedalaman mana. Jadi ini hamba-hamba Tuhan. Mereka ingin membuktikan kuasa Tuhan. Ini benar terjadi saudara. Nggak tahu di daerah Indonesia mana gitu. Kesaksiannya tahun 70-an gitu. Mereka ini kan beberapa pendoa punya keyakinan. Kita akan buktikan Yesus bisa jalan di atas air. Kita juga jalan di atas sungai ini. Sungai itu deras saudara. Mereka dengan iman jalan. Kecelup saudara. Di bawah hanyut. Meninggal. Nah, ini yang namanya sesat. Keperluanmu apa? Ya. Iya kan? Ada nggak kepentingan pelayanan dalam menyeberang laut? Yang ada kan pamer. Itu kan pamer kan, bodoh-bodohnya aja itu. Ya kan, mau coba berjalan di atas air, apa kepentingannya? Ya. Yosua kepentingannya adalah menyeberang. Musa kepentingannya menyeberang, maka Tuhan belah tuh laut yang menghalangi. Tuhan belah itu sungai yang menghalangi. Kita juga sama, waktu kita mau baptis itu tampias-tampias kepentingannya. Kan gak perlu gara-gara kita mau baptis orang, Tuhan lalu keringkan laut, kan aneh. Kita perlunya air yang tidak bergerak, ya Tuhan berikan air gak bergerak gitu. Jadi saudara, sekali lagi Tuhan itu menjawab sesuai dengan kebutuhan. Sadarilah semua itu mujizat yang sama. Tidak ada mujizatnya lebih tinggi, lebih rendah, karena laut, ini sungai, level di bawah. Jangan. Semua sama. Amin. Tuhan yang sama. Jadi kalau saudara dijawab doanya beda-beda, kok itu dapat jabatan, kok saya nggak dapat gitu ya. Ya mungkin keperluanmu nggak perlu jabatan, kamu juga mau jabatan untuk apa gitu kan? Itu kan gitu kan? Tuhan tuh kasih seseorang itu sesuai dengan keperluannya. Gitu. Ya kalau kau perlu jodoh, ya Tuhan kasih jodoh buat kamu saudara. Ya gitu. Tapi kalau kamu sudah punya jodoh, minta jodoh lagi, ya Tuhan nggak kasih jodoh saudara. Jadi nggak usah aneh gitu dengan Tuhan. Tuhan itu selalu kasih sesuai dengan keperluanmu dan keperluanku. Apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu itulah. Jadi kadang-kadang kan ada soalnya beberapa, ya saya nggak tahu ya, ini seperti pesan Tuhan untuk kita menyampaikan. Ada kalanya kita tuh sebagai jemaat sering takar-menakar. Kok yang lain mujizatnya tuh hebat-hebat sih? Kok saya nggak hebat sih? Itu saudara maksud pesan ini hari ini. Kita nggak boleh menghakimi Tuhan. Kita nggak boleh membandingkan. Kok yang lain mujizatnya heran-heran, kok saya. Nah, dia dalam kapasitas itu karena memang keperluannya itu gitu. Keperluanmu sudah dipenuhi Tuhan. Coba buka hati, buka mata, buka telinga, buka pikiran. Tuhan sudah penuhi juga sesuai dengan keperluanmu. Gitu. Jadi sadari bahwa mujizat Tuhan itu sama. Kuasanya sama. Tuhan gak pilih kasih. Karena memang jalan hidupmu berbeda dengan jalan hidup orang lain. Gitu saudara. Ini yang penting. Bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini bersyukur ya. Mujizat itu banyak kok Bapak Ibu Saudara. Tuhan tolong kita. Tuhan pelihara kita. Kita menghadapi masalah apapun. Kita gak pernah kena cilaka. Kita gak pernah kena jebakan. Kita gak pernah kena apa-apa gitu ya. Kita di jalan gak pernah kecelakaan. Ya Tuhan lindungi kita. Berarti kan itu mujizat juga Bapak Ibu Saudara. Jadi mari syukuri, melangkah dengan iman. Yaitu iman harus disertai kekudusan. Iman juga harus disertai apa? Keberanian. Dan juga iman harus disertai segala hal tentang berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan.